alfan a'waman falamma tala zulmuhu qala al-madlum lidh-dhalim yauman inna zulmaka alayya qataba bi arba'ati asya. Jadi kalau ada orang yang zalim, itu sebenarnya orang zalim itu dalam posisi lemah dan terkatung-katung. Jadi meskipun dia punya kekuasaan, dia bebas menzalimi yang lain, itu sebenarnya mereka lemah sebenarnya. Hakikatnya mereka lemah. Sepanjang mereka melakukan kezaliman, sebenarnya dia itu orang yang zalim itu hakikatnya dia lemah. Qala al-madlum, jadi berkata orang yang dizalimi, lidzalimi yauman inna dhalamaka alayya qataba bi arba'ati asya. Jadi kezaliman Anda itu tidak akan berpengaruh kepada saya dalam 4 hal. Yang pertama, annal mauta ya'ummuna. Jadi saya akan mati dan orang yang zalim juga akan mati. Jadi kezaliman itu akan terputus karena kematian. Kemudian wal qabru yadumuna. Orang yang zalim juga ketika mati akan dikubur. Jadi mau orang yang zalim, orang yang dizalimi tetap akan kalau mati akan dikubur. Berarti kan posisinya sama. Jadi ketika orang yang zalim dikubur, berarti kezalimannya akan berhenti. Wal qiyamatu tajma'una, dan kita juga sama-sama ketika hari kiamat itu akan dikumpulkan. Mau yang zalim, mau yang dizalimi itu sama. Kemudian wadyanu yahkumu bainana, dan agama juga melarang menghukumi orang yang zalim itu sangat dimurkai Allah. Jadi kezaliman yang paling besar itu apa? Kezaliman yang paling besar itu inna syirka la dzulmun adzim. Jadi sesungguhnya kezaliman yang paling besar itu adalah syirik. Jadi yang pertama adalah kematian, kemudian yang kedua adalah mereka dikubur, kemudian yang ketiga di hari kiamat sama-sama dikumpulkan oleh Allah di suatu tempat. Jadi yang zalim dan orang-orang yang terzalimi akan berkumpul di hari kiamat. Dan agama juga melarang. Jadi agama juga melarang kezaliman. Wadyanu yahkumu bainana, jadi dihukumi haram. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnatan hasanatan. Jadi barang siapa yang mengerjakan sunnah yang baik, yakni fil Islam, yaitu dalam Islam, wa huwa muqtadi bihi fi hadis sunnah, dan dia pengikut melakukan sunnah ini, falahu ajruha, dan bagi dia adalah pahalanya, wa ajru man amila bihi, dan pahala orang-orang yang mencontohnya. Jadi kalau kita berbuat baik kemudian ada yang mengikuti, berarti pekerjaan yang diikuti itu kita mendapat pahalanya kalau baik. Yakni anna kullam man ataba'dahu bihadi sunnah yugtabu lahu ajrun. Jadi kalau kamu berbuat baik kemudian diikuti yang lain, sama, berarti pahalanya tetap kita mengalir ke kita. Jadi yugtabu lahu ajruha. Jadi akan ditulis untuk kamu yang menjadi contoh. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan, dan barang siapa yang mengerjakan sunnah yang buruk atau pekerjaan yang buruk, wa huwa muqtadi bihi fi hadis sunnah, dan dia mengikuti hal yang buruk itu, fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha, dan bagi dia itu adalah beban atau dosa. Dan juga dosa ketika ada orang yang melakukan, dia juga mengalir dosanya ke dia. Wa wizru man amila biha, dan orang-orang yang mengikuti kamu melakukan dosa, berarti dosa orang-orang itu akan mengalir ke kamu juga. Berarti kalau baik akan mengalir baik, kalau buruk akan mengalir juga hal yang buruk. Yakni anna kullaman ata bi hadis sunnah sayyi'ah. Jadi sesuatu atau segala sesuatu ketika dia mendatangkan sunnah yang buruk atau pekerjaan baru, yuktabu alaihi wizruha, jadi ditulis dosanya, wa wizru man amila biha, dan dosa yang orang melakukan yang mencontoh kamu itu akan ditulis buat kamu juga. Selanjutnya, su'ilan Nabi alaihi salatu wasalam an ahabbal ibadi ilallahi ta'ala faqala anfa'un nas linnas. Jadi Nabi ditanya tentang orang-orang yang hamba-hamba yang dicintai Allah itu siapa aja.
Qala anfa'un nas lin nasi. Jadi orang-orang yang bermanfaat. Jadi orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain, bagi manusia. Karena khairun nasi anfa'un nas. Karena sebaik-baik manusia itu orang yang bermanfaat bagi sesamanya. Wa an afdhalil a'mali. Dan ini sebagai perbuatan yang paling utama. Faqala idkhalu sururi ala qalbil mu'min. Jadi dia itu memasukkan sesuatu yang menggembirakan kepada hati atau batin orang yang beriman. Jadi membuat senang. Jadi idkhal surur ala qalbil mu'min. Jadi membuat senang. Membuat senang kepada orang-orang mukmin. Yatrudu an hujuan. Jadi membuat senangnya apa? Jadi menghilangkan laparnya. Jadi ketika ada orang mukmin lapar, jadi apa dia? Kasih makan. Yatrudu an hujuan, sampai menghilangkan makannya, mengusir laparnya. Jadi kalau pengen mengusir laparnya, berarti kasih makan. Ayak syifu anu kurban. Jadi menghilangkan kesedihannya. Jadi kalau lapar kasih makan, kemudian kalau sedih bantu semampunya. Au yaqdilahu dainan, atau bisa membantu hutangnya kalau mampu ya. Jadi yaqdilahu dainan, jadi ya kalau mampu. Cuman apakah ditutup semua? Ya kalau enggak ya. Jadi utang-utangnya dilunasi. Alhamdulillah. Iya. Tapi harus bayar lagi nih, entah kalau sudah ada bayar lagi. Waman masya ma'a muslim fi hajatin lahu. Dia berjalan dengan saudaranya yang muslim untuk keperluan dia. Jadi membantu dia dalam hajat dia. Kasih, jadi lahu kana kasiyami syahrin wa'tikafi. Jadi pahalanya itu sebanding dengan puasa 1 bulan penuh dan iktikafnya. Jadi dia sama pahalanya dengan puasa 1 bulan penuh dan iktikafnya juga 1 bulan penuh. Wa man masya ma'a madlum yu'inuhu tabatallahu qadamu 'ala sirat yauma tazallal aqdam. Jadi kalau dia itu berjalan, waman masya ma'a madlum, madlum itu orang yang apa? Orang yang didolimi. Jadi ada di sana ada dolim, ada madlum. Dolimun. Itu berarti madlum. Dia sampai Allah tetapkan itu dari apa? Dari jangan sampai dia tergelincir waktu di atas sirat. Jadi mau ma'amadlum yu'inuhu sahabat Allah ta'ala pada yang alis sirat yauma tazallal aqdam. Jadi jangan sampai ketika ada saudara kita yang terdolimi, teraniaya, terus kita bantu, Allah tetapkan dia jangan sampai terpeleset di atas sirat. Man a'ana madluman hazinan matruhan kataballahu lahu thalatan wa sab'ina maghfiratan. Jadi ketika kamu membantu orang yang terdolimi, jadi biasanya orang yang terdolimi itu kondisinya dalam keadaan sedih atau dalam kondisi keadaan dia terbuang. Kataballahu lahu thalatan wa sab'ina. Allah akan mencatat bagi kamu adalah 73. Thalatan wa sab'ina maghfiratan. Jadi kamu mendapat 73 ampunan. Wahidatun minhu islahu amri fid dunya. Jadi yang pertama ya, itu ada 73. Yang satu, wahidatun minha. Jadi salah satu dari ke-73 itu islahu amri fid dunya, yaitu Allah akan memperbaiki perkaramu di dunia. Jadi itu yang satu dari 73 itu islahu amri fid dunya, Allah akan memperbaiki perkaramu, urusanmu di dunia. Wa itnatani wa sab'un, dan ke-72 kamu darajatun fil uqbah, kamu akan mendapatkan derajat. Jadi 73, satu Allah akan memperbaiki perkaramu di dunia. Yang 72 Allah memberimu derajat
fil uqbah, yaitu dalam kehidupan akhirat. Jadi entar, jadi yang satu di sini berarti yang 72 di sana. Jadi islah, Allah akan memperbaiki urusanmu di dunia. Yang ke-72, Allah akan memberi derajat di fil uqbah, yaitu di akhirat. Ini di sini ada cerita wajah fil asar. Jadi dalam asar di sini ada yunadil munadi yaumal qiyamah. Jadi ada panggilan pada hari kiamat. Utuni bi Fir'aun. Jadi datangkan kepadaku adalah Fir'aun. Fayuq tabihi ala ro'si kolan suatun minan nar. Jadi dia Fir'aun itu dia dikasih songkok dia. Songkok terbuat dari api neraka. La bisan. Omison min kotronin rokiban ala khinzir. Jadi Fir'aun itu naik babi. Nah, naik babi pakai songkok nih. Songkoknya terbuat dari api neraka. Pakai baju dari kotron. Jadi kotron itu kayak aspal. Kayak aspal. Panas nih. Kendaraannya apa? Babi. Rokiban ala khinzir. Khinzir itu babi. Tsumma yunadi ainal jabbarun al mutakabbirun. Mana orang-orang yang orang penguasa, seorang penguasa yang sombong? Mana? Fayuq tabihim wa yantaliqu bihim ilan nar. Jadi orang yang sombong, orang penguasa itu dikumpulkan di neraka. Wa imamuhum Fir'aun. Jadi imam mereka itu adalah Fir'aun. Jadi imamnya seorang penguasa yang sombong berarti imamnya ada siapa? Fir'aun. Jadi pakai topi yang terbuat dari api neraka, kemudian pakai baju yang terbuat dari aspal. Serem. Naik apa? Naik babi. Keren nggak? Serem. Tsumma yudadi aina Qabil. Jadi kemudian setelah Fir'aun, mana Qabil? Masih teringat cerita Qabil masih? Masih. Apa itu? Siapa dia? Putra Adam. Putra Adam yang membunuh saudaranya. Wa yunadi aina Qabil, fa yutabihi kadzalika tsumma yunadi aina hasidun. Jadi ketika ada panggilan mana Qabil, kemudian didatangkan Qabil, mana orang-orang yang hasud, orang-orang yang iri, orang-orang yang dengki, ainal hasiduna adhammahum ilaihi. Jadi coba kumpulkan bersama mereka, bersama Qabil. Fa innahu imamuhum ilan nar. Jadi imamnya orang dengki, orang hasad itu siapa? Qabil. Jadi kalau yang pertama penguasa yang sombong. Tsumma yunadi aina Ka'ab bin Ashraf. Ini di zaman Rasulullah SAW. Ada namanya Ka'ab bin Ashraf. Jadi ada namanya Ka'ab bin Ashraf. Ra'isu ulama Yahudi, yaitu orang Yahudi yang sangat membenci kepada Islam. Kama ja'a fil khobar lau amina la amana jami'ul Yahudi. Jadi kalau Ka'ab bin Ashraf ini beriman waktu itu, masuk Islam, mungkin semua Yahudi waktu itu akan masuk Islam. Karena ini orang yang menentang Islam. Berarti di zaman dulu orang Yahudi banyak yang tidak mau memeluk Islam. Aina Ka'ab bin Ashraf, ra'isu ulama Yahudi, ketuanya ulamanya Yahudi. Kama ja'bil khabar, law amina la amana jami'ul Yahudi. Jadi kalau dia beriman waktu itu masuk Islam, berarti semua Yahudi yang waktu itu akan masuk Islam. Berarti ini orang yang berpengaruh, orang yang berpengaruh. Wa yu'tabi kadzalik tsumma yunadi ainal ladina katamul haqq wal ilmu fayasuqunahum ma'ahu ilan nar fahuwa imam. Jadi inilah yang orang-orang yang menyembunyikan kebenaran, orang-orang yang menyembunyikan bahwasanya Rasul yang terakhir itu adalah Muhammad SAW. Ini orang ini. Jadi Ka'ab bin Ashraf ini yang menyembunyikan kebenaran bahwasanya Rasul terakhir itu adalah Muhammad SAW. Alladzina katamul haq. Jadi orang-orang yang menyembunyikan kebenaran.
Wal ilmu fayas, dan menyembunyikan kebenaran juga menyembunyikan pengetahuan ilmu bahwasanya Rasul yang terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayasukunahum mau, dan orang-orang yang seperti ini yang menantang itu akan dibawa bersama ini ka'abinasyo ilan nar, ke neraka. Fawa imam, jadi orang-orang yang seperti ini yang menentang Islam, imamnya adalah siapa? Ka'abinasyo. Selanjutnya, Tumayuda ini aina Abu Jahal. Jadi kemudian dipanggil, mana Abu Jahal itu? Fayuk tabi, jadi akhirnya didatangkan setelah dipanggil. Kadalika Tumayunadi aina alladina kadzabu 'alallahi wa rasuli. Jadi itu orang-orang siapa yang membohongi Allah dan Rasulnya. Fayakunu imamuhum ilan nar. Jadi Abu Jahal itu imamnya orang-orang yang bohong kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang jadi imam siapa? Abu Jahal. Tsumma yunadi ainal Walid bin Al-Mughirah. Jadi mana yang namanya Al-Walid Al-Mughirah? Ini pada zaman Rasulullah SAW. Ainal Walid Al-Mughirah. Fayuk tabi kadzalika tsumma yunadi ainal mustahzi'una bi fuqara'il muslimin bahwa imam. Jadi orang-orang yang menghina orang muslim yang miskin. Jadi banyak pengikut Rasul dulu itu kebanyakan orang-orang yang susah, orang yang miskin. Nah, penghinanya biasanya ini namanya Walid bin Mughirah. Wah, pengikut Rasul itu bukan orang yang berkualitas, orang miskin-miskin, orang susah-susah. Nah, penghinanya ini namanya Al-Walid bin Mughirah bin Al-Mughirah. Jadi orang-orang yang menghina kemiskinan orang-orang muslim atau orang beriman, berarti imamnya siapa? Walid bin Mughirah. Selanjutnya, tsumma yunaidi aina adda'u qaumi Lut alladzi rasamal liwat. Jadi mana kaumnya Lut yang menggambarkan homoseksual? Al-liwatoh. Al-liwatoh itu homoseksual ini. Ya, liwatoh. Jadi al-liwatoh itu homoseksual. Siapa yang mensifati homoseksual pertama kali? Fayuk tabi kadzalika tsumma yunadi ainal ladina yalutuna. Jadi ketika ada orang-orang yang melakukan homoseksual setelah kaumnya Lut, berarti imamnya adalah siapa? Kaumnya Lut itu yang melakukan pertama kali. Fayuk tabihim fahuwa imamuhum. Jadi imamnya homoseksual itu yang dibawa ke neraka berarti siapa? Kaumnya Nabi Lut yang melakukan perbuatan al-liwatoh, yaitu homoseksual. Nah, sekarang ini adalah gambaran yang ada di surga. Tsumma yud al-khalqu ilal hisab fayaqulullah ta'ala ya Jibril awal man yadkhulu jannati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang sebenarnya yang berhak untuk masuk pertama itu ke surga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah saking sayangnya kepada umatnya sehingga dipersilakan umatnya masuk duluan. Jadi semua umatnya itu bagaimana masuk surga semua. Jadi ada syafaat ketika umat Muhammad itu dicuci di neraka, jangan sampai di neraka itu menjadi abadi. Jadi mungkin 10 hari, mungkin 7 hari, 4 hari, habis itu ke surga lagi. Jadi sebenarnya awal man yadkhulu jannati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yudu ala rusi tajun min nurin wa yalbasu hariran akhdar wa yahmilu baina yadayhi 70,000 ilm wa yahmiluni. Jadi sudah ini ya, karena menjadi penghuni surga berarti pakaiannya sangat bagus atau membawa mahkota yang penting kalau ke surga itu yang bagus-bagusnya. Jadi yang sebenarnya yang masuk pertama kali itu Rasulullah SAW. Kemudian tsumma yu'tabi Adam, kemudian datang Nabi Adam. Jadi Nabi Adam. Ainal ladina hajju wa tamaru. Jadi siapa orang yang pertama kali haji dan umroh?
yaitu akan mengikuti Adam alaihi salatu wassalam imam. Jadi orang yang suka berhaji dan umrah yang menjadi imam di surga adalah siapa? Nabi Adam. Adam alaihi salatu wassalam imamun, yaitu imam mereka, orang yang suka haji dan umrah. Imamuhum ilal jannah, maksudnya di dalam surga. Tsumma yutabi Ibrahim alaihi salam kadzalik baina yadayhi 20,000 ilm. Tsumma yuqal aina alladziina yuhibbuna al-adyab wa yabirruna al-ghuraba. Nabi Ibrahim kemudian yang dipanggil selanjutnya adalah Nabi Ibrahim. Ciri khasnya apa? Yaitu yuhibbuna al-adyab. Jadi mereka itu senang apa? Menghormat tamu. Jadi Nabi Ibrahim itu beliau senang menghormati tamu, al-adyab. Dan di sana yuhibbun al-adyab sama ini al-ghuraba, orang asing. Al-ghuraba. Jadi orang yang suka menghormati tamu dan baik kepada orang asing atau orang yang tidak dikenal itu siapa? Fa Ibrahim alaihissalam imam, yang menjadi imam siapa? Nabi Ibrahim. Ilal jannah, ke surga. Tsumma yu'tabi Yusuf, kemudian didatangkan Yusuf alaihissalam kadzalik bayna yadi 10,000 ilm. Tsumma yuqal aina alladziina taraku ahwa anfusihim hina qadaru. Jadi mana orang-orang yang meninggalkan syahwatnya ketika dia mampu melakukan. Fa Yusufu alaihissalam imam. Jadi orang-orang yang seperti itu akan bersama Yusuf. Yang jadi imamnya siapa? Yusuf. Nah, siapa? Yusuf alaihissalam. Jadi imam Fa Yusufu alaihissalam imamum ilal jannah. Jadi imamnya ke surga. Selanjutnya, tsumma yu'ta Ya'qub. Yu'ta bi Ya'qub alaihissalam kadzalik. Tsumma yuqal alladzina yuhsinuna ila jiranihim fa Ya'qub alaihissalam. Jadi orang-orang yang berbuat baik kepada tetangganya. Fa Ya'qub alaihissalam imam. Jadi yang menjadi imam dan orang yang baik kepada tetangganya siapa? Nabi Ya'qub alaihissalam. Imamuhum ilal jannah. Tsumma yu'tabi Musa alaihissalam. Tsumma yudani aina alladziina qalul haqq li wajhillahi ta'ala fa Musa alaihissalam imamu. Jadi Musa itu adalah yang kelihatan di wajahnya itu benar, al-haq. Jadi kalau al-haqqu li wajhillah, jadi hak melihat Musa itu. Jadi Musa itu alaihissalam termasuk salah satu Rasul ulul azmi. Jadi melihat di wajahnya itu kebenaran. Jadi kalau sudah kelihatan di mukanya benar, berarti siapa? Musa adalah imam mereka di dalam surga. Tsumma yu'tabi Harun alaihissalam, tsumma yuqala ana alladziina 'adalu fi khilafatihim. Fa Harun alaihissalam, jadi orang yang adil, orang yang bisa melerai sebuah perbedaan, orang yang bisa melerai sebuah pertengkaran, itu Harun adalah imam mereka di surga. Jadi adalu fi khilafatihim fa Harun alaihissalam imam ilal jannah. Jadi menjadi imamnya di surga. Tsumma yu'ta bi Ayyub alaihissalam. Kemudian didatangkan Ayyub alaihissalam. Tsumma yuqal aina alladziina sabaru fi amradihim wa bala'ihim fa Ayyub alaihissalam imamu ilal jannah. Jadi barang siapa yang sabar terhadap sakitnya, sabar ketika ada bala menimpa dia, berarti yang menjadi pemimpin dia di surga siapa? Ayyub alaihissalam. Berarti yang menjadi pemimpinnya itu karena mencontoh Rasul yang punya akhlak yang khas, yaitu yang sabar terhadap siapa? Terhadap penyakitnya dan bala yang menimpanya. Tsumma yu'ta bi Abi Bakrin As-Siddiq. Kemudian didatangkan siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Wa ala ra'si tajun min nurin la bisa min sun wa istibraqun fa yunadi munaya aina siddiqun. Jadi orang-orang yang percaya, yang suka percaya, yang yakin kepada kebenaran Allah dan Rasulnya, itu disebut as-siddiqun. Jadi orang-orang yang terbaik. Fa Abu Bakar imamuhum ilal jannah. Dan orang-orang seperti ini Abu Bakar yang menjadi imamnya di surga. Tsumma yu'ta bi Umar radhiyallahu taala. Tsumma yuqal ainal amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Kemudian didatangkan kepada mereka siapa? Umar bin Khattab. Mana orang-orang yang menyuruh kepada kebaikan dan melarang kepada keburukan? Siapa?
Yang jadi imamnya adalah Umar bin Khattab. Fa Umar imamu milal jannah. Jadi orang yang menyuruh kebaikan, melarang yang buruk, berarti siapa ya imamnya? Umar bin Khattab. Tsumma yutabi Utsman radhiyallahu taala anhu. Nah, Utsman ini punya sifat pemalu. Libasul haya, jadi berpakaian, jadi maksudnya malu karena al haya minal iman. Jadi malu itu sebagian dari iman. Punya tsumma yuqala ainal ladina tarakul ma'asi haya minallahi ta'ala. Jadi orang meninggalkan keburukan karena malu kepada Allah. Yang orang yang seperti ini pemimpinnya siapa di surga? Utsman bin Affan. Fa Utsmanu imamuhum ilal jannah. Tsumma yutabi Ali radhiyallahu anhu tsumma yuqa ainal ghazuna fi sabilillah. Jadi kemudian didatangkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu. Mana orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Jadi orang-orang yang berjuang di jalan Allah, al-ghazuna fi sabilillah fa aliyun imamum. Jadi Ali imam mereka di surga. Tsumma yutabil Hasan wal Husain radhiyallahu anhu wa tsumma yuqal ainal mazlumun wal maqtulun fi ta'atillah. Jadi mana orang-orang yang terzalimi, orang-orang yang terbunuh untuk menegakkan, untuk taat kepada Allah. Imam mereka siapa? Hasan dan Husain. Hasan dan Husain kan terbunuh. Iya. Itu seperti itu. Selanjutnya, tsumma yu'ta bi Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini fuqaha. Tsumma yuqal ainal fuqaha fa wa imamu ilal jannah. Jadi orang-orang faqih, orang paham, orang ngerti fikih. Jadi Mu'adz bin Jabal. Tsumma yu'ta bi Bilal al-Habsyi radhiyallahu anhu tsumma yuqal ainal mu'adzzinun fa wa imamu ilal jannah. Jadi orang yang berazan, yang sering berazan, imamnya di surga siapa? Bilal. Bilal. Di sini disebutkan man ada mu'minan faqad adani wa man adani faqad adallahu ta'ala wa man adallahu ta'ala falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menyakiti orang-orang beriman, maka dia sudah menyakitiku. Dan barang siapa menyakitiku, maka dia menyakiti Allah. Wa man adallahu, barang siapa yang menyakiti Allah, falyatabawa maq'adahu minan nar. Dia memastikan tempat di neraka. Jadi sudah memastikan atau sesuatu tempat di neraka. Yakni yabtilu makanu minal jannah ila nar. Jadi yang aslinya masuk surga, dia diganti ke neraka. Karena menyakiti orang beriman, berarti orang yang menyakiti orang beriman berarti menyakiti Rasulullah. Barang siapa yang menyakiti Rasulullah berarti menyakiti Allah. Barang siapa menyakiti Allah, falyatabawa maq'adahu min, berarti dia sudah memastikan tempat di neraka. Hukia. Ini cerita hikayah. An Bilal radhiyallahu anhu qol kunna ma Rasul sallallahu alaihi wasallam fi manzilin Abi Bakrin As-Siddiq. Jadi dari riwayat Bilal, kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya Abu Bakar As-Siddiq, yaitu di Mekah. Faqara al-bab fa kharajtu fa idza rajulun nasrani yaqul hal huna Muhammad bin Abdullah wa adkhaltu. Jadi ketika di rumah Abu Bakar As-Siddiq ada Bilal di sana. Bilal mau keluar rumah. Ternyata waktu keluar ada seseorang ini seorang Nasrani. Yakul, apakah di sini rumahnya Muhammad? Apakah di sini ada Muhammad? Fa'adkhul, akhirnya saya membawa dia masuk ke dalam rumah. Faqala, ya Muhammad, tas'umu annaka Rasulullah. Wahai Muhammad, apakah benar Anda yang mengaku Rasul Allah? Fa in kuntu kadzalik haqqan fansurni. Kalau memang benar Anda Rasulullah, maka bantulah saya. Fansurni ala man dzalam, maka bantulah saya terhadap orang-orang yang mendolimi saya. Qala alaihi salatu wassalam, man dzalamaka. Jadi Rasulullah menjawab, siapa yang mendolimi kamu? Man dzalamaka. Qala Abu Jahal bin Hisham. Jadi yang mendolimi saya, jadi yang mendolimi orang Nasrani tadi siapa? Kenapa dia akhoda mali faqama alaihi salatu wassalam wa dzalika indal hajirah. Jadi Abu Jahal itu mengambil harta saya. Jadi ketika mendengar bahwasanya orang Nasrani ini bukan seorang muslim, orang Nasrani meminta bantuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Akhirnya ketika tahu ada yang mendolimi, langsung Muhammad ini membantu dan menuju rumah Abu Jahal. Hajiroh, jadi pergi ke rumah Abu Jahal. Qala Bilal, jadi Bilal berkata, "Qulna ya Rasulullah, innal anfil qailulati fayashukku alaihi dzalika wa nakhafu ay yaghdaba 'alaika wa yu'dika." Falam yasma' kalaman fadaba ila Abi Jahal. Jadi Bilal ini melarang Rasulullah karena waktu itu waktu siang, qailulah. Qailulah itu apa? Qailulah itu tidur siang sebentar. Cuma kalau tidurnya dari siang sampai maghrib ya itu bukan qailulah. Masih katirun. Jadi qailulah itu tidur siang tapi sebentar. Jadi bahasa Inggrisnya nap biasanya. Jadi waktu itu Rasulullah itu membantu orang Nasrani di waktu siang. Jadi dilarang sama sahabat Bilal, jangan sekarang ya Rasulullah. Abu Jahal sekarang lagi tidur siang. Innahul anfil qailulati fayashukku alai dzalika fanaqu ayyadhiba alaik. Saya takut ntar ketika Rasulullah datang ke rumahnya Abu Jahal, takut dia marah menyakiti Rasul. Jadi Rasul tetap aja dia beranjak menuju rumah Abu Jahal. Wa yu'dika, dan menyakitimu. Falam yasma' kalamana fahadha baila. Jadi Rasulullah tidak mempedulikan apa yang diucapkan sahabat Bilal tadi, langsung pergi karena ada seorang Nasrani yang meminta pertolongan Rasul karena didolimi oleh siapa? Abu Jahal. Fadhahaba ila Abi Jahal wa qara 'alail bab maghdaban. Jadi dia datang, ketuk pintu, hanya buka dalam keadaan marah. Maghdab. Wa kharaja Abu Jahal bil ghadab, dalam keadaan marah. Jadi keluar Abu Jahal marah. Fa idza huwa Rasulullah qa'iman faqala udkhul hal arsalta ila fa'atika faqala alaihi salatu wassalam akhud ma li hadan nasrani. Jadi akhirnya ketika membuka itu ternyata ada dua orang, yaitu Rasulullah sama siapa tadi? Nasrani tadi. Fa'atika faqala alaihi salatu wassalam, kamu mengambil harta orang Nasrani ini. Sekarang rudda alaihi, kembalikan. Rudda alaihi malah. Jadi kembalikan harta yang kamu ambil itu. Faqala Abu Jahal, ali hadza ji'ta. Jadi akhirnya Abu Jahal berkata, hanya untuk ini kamu ke sini. Ali hadza ji'ta. Jadi kamu siang-siang begini mengganggu saya tidur sampai membuat saya marah hanya untuk keperluan orang Nasrani. Alihada ji'ta. Jadi kamu di sini hanya untuk itu. Falau ba'atta ilayya ahadan la radatu alaihi. Jadi saking bencinya Abu Jahal kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau dibandingkan antara Rasulullah datang sendiri, jadi kalau Rasulullah datang sendiri itu akan harta yang diambil oleh siapa? Si Abu Jahal itu nggak akan dikembalikan. Cuman kalau menyuruh orang lain itu akan dikembalikan. Oh, ba'atha ilayya ahadan. Dan kalau kamu menyuruh seseorang untuk datang ke sini dan menyuruh mengembalikan harta orang Nasrani ini, akan saya kembalikan. La radatu alaihi, saya akan mengembalikan kepada dia. Faqala alaihi wasallam, la tatul, walakin idfa' malahu. Jangan berpanjang lebar. Sekarang kembalikan harta itu. Jadi la tatul, idfa' malahu ilahi faqala li gulami akhrij jami'a ma akhadtuhu minhu. Akhirnya Abu Jahal ini menyuruh apa istilahnya, pelayannya untuk mengembalikan harta yang diambil dari orang Nasrani tersebut. Faqala alaihi salatu wassalam, ya rajul, hal wasala ilaiki malu. Jadi akhirnya Rasulullah bertanya kepada yang lain, apakah sudah terpenuhi apa yang diambil oleh Abu Jahal? Faqala, na'am, iya, kecuali satu, salatun. Jadi keranjang, salatun wahidah, jadi keranjang satu cuman yang belum dikembalikan. Faqala alaihi wasallam li Abi Jahal, akhrijha, dikeluarkan keranjang satu. Fatolaba fi baiti falam yajidha fadafa Abu Jahal ilahi badalan khairan. Jadi keranjang yang belum dikembalikan tuh sampai atau hilang atau apa, akhirnya diganti oleh Abu Jahal sesuatu barang yang lebih bagus dari yang diambil dia.
Jadi semenjak inilah Nasrani ini masuk Islam. Gara-gara apa? Gara-gara Rasulullah menolong orang yang terzalimi. Jadi sampai karena ketegasan Rasulullah SAW tanpa pandang bulu, bahkan yang meminta tolong siapa? Orang Nasrani, tetap ditolong. Berarti Rasulullah tidak menghendaki kezaliman. Sampai orang Nasrani ini mengagumi Rasulullah karena ketegasannya, sehingga akhirnya dia bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia sampai masuk Islam dan Nasrani. Saya kira sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.